Sastra zaman klasik atau biasa juga disebut sebagai sastra Melayu lama adalah sastra Indonesia yang non-pengaruh Barat. Pada zaman klasik ini, sastra dipengaruhi oleh kepercayaan dan kebudayaan. Zaman klasik dipengaruhi oleh beberapa zaman, salah satunya yaitu pengaruh animisme-dinamisme. Pengaruh animisme-dinamisme. Dalam sejarah perkembangan kesusastraan Indonesia, zaman animisme dan dinamisme adalah zaman tertua. Pengaruh animisme-dinamisme terlihat pada jenis sastra berikut. Yang pertama, mantra. Yang kedua, cerita rakyat, meliputi dengan legenda, mite, saga, dan fabel. Yang pertama, mantra. Mantra adalah kata-kata yang berkekuatan gaib, atau bisa juga disebut dengan jampi-jampi. Tapi pada umumnya mantra tidak sama persis dengan ilmu nujum atau sihir. Dalam masyarakat Aceh, secara umum mantra ini disebut dengan nerajah. Yang kedua, cerita rakyat. Menurut beberapa para ahli yang menjelaskan tentang pengertian cerita rakyat, dapat disimpulkan bahwa cerita rakyat adalah salah satu karya sastra lama yang diwariskan secara lisan yang berisi peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi atau hanya imajinasi dan merupakan gambaran masyarakat pemiliknya. Cerita rakyat terdapat di semua suku di Indonesia. Dalam hal ini, kita akan membahas beberapa cerita rakyat yang mendapat pengaruh animisme-dinamisme. Yang pertama, legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap pernah terjadi di masa yang belum terlalu lampau. Tokohnya manusia yang sering mempunyai sifat-sifat luar biasa dan dibantu oleh makhluk-makhluk ajaib. Legenda berasal dari bahasa Latin yaitu legere, berarti cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif. Contohnya seperti legenda Atu Belah dan legenda Tapak Tuan. Yang selanjutnya yaitu mite. Menurut Baskom, seperti dikutip Danan Jaja, mite adalah cerita prosa rakyat yang oleh pemilik cerita dianggap benar-benar terjadi di masa lampau di dunia lain suci, dengan tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa. Sedangkan menurut Dikbud, mite adalah cerita suatu bangsa, suku, atau daerah atau rakyat tentang dewa dan pahlawan dulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Contohnya seperti Putri Menangis. Selanjutnya ada saga. Menurut Dik Hartoko dan Rahmanto, saga berarti apa yang diucapkan, cerita-cerita aliran yang intinya itu risma terjadi di suatu tempat tertentu dan pada zaman tertentu. Ada yang menceritakan tentang roh-roh halus, mengenai ahli-ahli sihir, mengenai setan-setan, atau mengenai tokoh-tokoh historis. Nada dasarnya tragis, lain daripada dongeng yang biasanya optimis. Dalam sastra Indonesia, kelas lagi dikenal sebagai cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan juga keajaiban seseorang. Saga juga sering disebut sebagai dongeng yang mengandung unsur sejarah meskipun tidak seluruhnya berdasarkan sejarah. Contohnya seperti Joko Tingkir. Fabel. Fabel yang umumnya berupa cerita rakyat dengan pesan-pesan moral di dalamnya, konon dianggap oleh sejarawan Yunani Herodotus sebagai hasil temuan seorang budak Yunani yang bernama Aesop pada abad ke-6 sebelum Masehi. Meskipun ada kisah-kisah lain yang berasal dari bangsa-bangsa lain yang dianggap berasal dari Aesop. Fabel-fabel kuno ini kini dikenal sebagai fabel Aesop. Akan tetapi, ada pula yang memberikan definisi lain terkait istilah fabel. Fabel dalam khazanah sastra Indonesia seringkali diartikan sebagai cerita tentang binatang yang menggambarkan watak dan budi manusia dan pelakunya yang diperankan oleh binatang, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Cerita fabel yang populer di Indonesia misalnya kisah si kancil. Manfaat fabel bagi anak. Fabel atau cerita yang ditokohi hewan ini mempunyai beberapa manfaat untuk anak, yaitu 1. Cerita mengajak ke alam fantasi. 2. Cerita sebagai lambang ketulusan dan kasih sayang. 3. Cerita membuat otak anak menjadi rileks.
4. Setelah anak merasakan kasih sayang, ketulusan, dan perhatian dari orang tua, dan didukung kerileksan otak, maka hal inilah yang bisa membuat anak tidur. Yang kelima, cerita alternatif pengobatan tanpa obat. Yang keenam, cerita sebagai pengantar tidur anak. Yang ketujuh, cerita mengandung vitamin H atau hiburan bagi anak.